Belakangan ini tengah viral kasus kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Kasus ini begitu menarik perhatian publik sehingga memunculkan spekulasi-spekulasi liar di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, karena kasus ini dianggap sangat janggal. Bahkan hingga saat ini pihak kepolisian belum menemukan motif pasti mengapa satu keluarga ini tewas di rumahnya sendiri. Nah, berikut ini adalah teori-teori konspirasi yang dianggap masyarakat menjadi penyebab utama kematian satu keluarga di Kalideres ini. Oke, stop basa-basi karena kita butuh fakta asli. Teman-teman, selamat datang di channel Narator Indonesia. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, don't forget to subscribe. Ada 4 orang anggota keluarga ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan Citra Garden 1 Kalideres, Jakarta Barat. Di antaranya ditemukan mayatnya sudah dalam kondisi atau dalam keadaan yang sudah mengering. Nah, belakangan diketahui jenazah yang sudah mengering itu adalah jenazah atas nama Bapak Rudianto Gunawan dan Ibu Reni Margareta Gunawan. Saat ditemukan, kondisi mayatnya sudah mengering dan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Adapun jumlah keluarga yang meninggal di dalam rumahnya di Kalideres ini adalah sebanyak 4 orang. Ayah atas nama Bapak Rudianto Gunawan berusia 71 tahun. Ibu atas nama Ibu Reni Margareta Gunawan berusia 68 tahun. Dan Dian Febiana Apsari Dewi berusia 42 tahun merupakan anak dari Ibu Reni dan Bapak Rudi. Dan juga ditemukan mayat Bapak Budianto Gunawan yang merupakan adik dari Bapak Rudianto Gunawan berusia 68 tahun. Rudianto dan Ibu Reni merupakan suami dan istri, sedangkan Dian merupakan anak mereka. Dan Bapak Budianto merupakan adik ipar dari Ibu Reni Margareta. Saat ditemukan, kondisi mayat mereka sudah membusuk dan mengeluarkan aroma yang sangat tidak sedap. Menurut hasil otopsi sementara, tidak ditemukan sisa makanan di dalam lambung. Dan anehnya juga, tidak ditemukan bekas kekerasan. Banyak spekulasi liar akan kematian yang aneh ini. Bahkan sampai saat ini polisi belum menemukan sebab pasti kematian dari satu keluarga ini, guys. Nah, berikut kita rangkum konspirasi tentang kematian satu keluarga di Kalideres ini. Yang pertama, karena kelaparan. Dokter forensik dari Rumah Sakit Citro Mangunkusumo, Ade Firmansyah Sugiarto, memberi analisis kematian kemungkinan karena kelaparan yang dialami oleh satu keluarga ini. Sejak ditemukan pada tanggal 10 November lalu, kondisi mayat sudah mengering dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter forensik, tidak ditemukan adanya sisa makanan di dalam lambung keempat korban. Sebenarnya, menurut dokter forensik tidak ada batasan. Yang pasti, seseorang mampu bertahan hidup tanpa makanan dan minuman. Tapi dari beberapa laporan kasus, kemungkinan mulai dari 8 hingga 60 hari mampu bertahan hidup. Menurut dokter yang juga merupakan ketua tim dari autopsi kasus kematian Brigadir Joshua ini, bertahannya seseorang tanpa makanan tergantung kondisi tubuh mereka saat itu. Menurut dokter Ade, tubuh yang kelaparan akan menggunakan lemak untuk melakukan metabolisme tubuh, yang selanjutnya nanti akan diubah menjadi energi. Hal inilah yang menyebabkan turunnya berat badan karena kehilangan massa tubuh. Dokter forensik juga menjelaskan kekurangan massa tubuh sebanyak 40% akan berakibat fatal bagi tubuh, bahkan akan menyebabkan kematian. Nah, jenazah yang diduga meninggal karena kelaparan akan menunjukkan otot yang semakin mengecil maupun cadangan lemak yang semakin berkurang. Bahkan kulit tubuh akan memucat dan mengering. Dokter forensik mengatakan saat dilakukan otopsi terhadap keempat jenazah ini, kemungkinan ditemukan rendahnya kadar gula darah.
ukuran organ dalam seperti jantung, hati, dan ginjal lebih kecil dari ukuran normalnya. Lalu lambung, usus halus, dan usus besar menunjukkan adanya uklus atau pendarahan. Nah, pada saat dievakuasi kondisi mayat keempat korban ini, ototnya sudah mengecil, serta tulang-tulangnya sudah mulai terlihat. Dan lambung mereka tidak ditemukan adanya bekas-bekas makanan dan juga tidak ditemukan adanya bekas-bekas kekerasan. Akan tetapi, Direktur Reserse Umum Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa penyebab kematian keempat korban ini belum bisa dipastikan karena polisi saat ini masih harus melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam untuk mengetahui motif apa penyebab kematian satu korban ini. Bahkan dokter forensik juga belum mengumumkan hasil akhir dari hasil penelitian karena sampai saat ini dokter forensik masih terus melakukan penelitian untuk menemukan sebab pasti kematian dari keempat korban di Kalideres ini. Dan guys, anehnya saat dilakukan olah TKP kemarin, polisi menemukan beberapa nota belanja makanan maupun barang-barang lain di beberapa supermarket. Tapi pihak polisian belum mau menjelaskan kapan kemungkinan belanja itu dilakukan oleh keluarga ini. Jadi intinya polisi belum bisa memastikan sebab kematian satu keluarga ini dikarenakan oleh kelaparan. Sebab masih banyak bukti yang harus diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa sisa bungkus makanan dalam rumah saat olah TKP. Hal inilah yang masih didalami oleh pihak kepolisian. Teori yang kedua, penyebab kematian karena keracunan. Diduga karena kelaparan, tapi tetangga dari satu keluarga di Kalideres ini sempat melihat salah satu anggota keluarga memesan makanan online sebelum mereka meninggal dunia. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, ditemukan bahwa waktu kematian keempat korban ini dalam kurun waktu yang berbeda-beda, sehingga pembusukan yang terjadi pada korban ini tidaklah sama. Diperkirakan yang meninggal dunia duluan adalah Bapak Rudianto dan Ibu Reni, dikarenakan saat ditemukan kondisi mayatnya sudah mengering. Sedangkan Dian dan juga Bapak Budianto, pamannya, kemungkinan meninggal lebih lambat dari Bapak Rudianto dan istrinya. Karena saat ditemukan kondisi mayatnya masih baru dan mengeluarkan aroma yang begitu tidak sedap. Banyak spekulasi mengatakan bahwa keluarga ini juga meninggal karena kelaparan. Dikarenakan pada saat olah TKP, pihak kepolisian menemukan sejumlah barang di tempat kejadian tersebut. Di TKP, penyidik menemukan dua bukti yang mengarah pada keracunan. Polisi menemukan bukti baru ini pada saat olah TKP di tanggal 13 November tahun 2022. Di rumah tersebut ditemukan plastik bekas makanan hingga kapur barus dan juga bedak bayi. Karena diketahui bahwa kapur barus jika dikonsumsi akan berdampak bahaya bagi tubuh. Jika dikonsumsi akan terjadi gangguan nutrisi, peradangan, dan gangguan pada saluran pencernaan. Namun begitu guys, polisi belum mau mengambil kesimpulan bahwa keluarga ini meninggal karena keracunan. Autopsi terhadap keempat jenazah ini sebenarnya sudah selesai dilakukan, tapi hasil analisis dari sampel organ tubuh belum bisa disampaikan karena masih membutuhkan waktu beberapa hari bahkan beberapa minggu ke depan. Tapi menurut saya teori ini agak aneh. Kenapa harus mengkonsumsi kapur barus jika memang ingin benar-benar cepat mengakhiri hidup? Banyak cara lainnya, ya kan? Jadi banyak masyarakat yang berspekulasi juga bahwa kapur barus yang digunakan adalah untuk mengharumkan mayat dari ibu dan bapak dari Dian Febriana yang sudah meninggal dunia duluan biar bau dan aromanya tidak kecium sampai keluar begitu. Spekulasi dan teori berikutnya yang
tidak kalah seram adalah menganut aliran tertentu atau sekte tertentu. Benar-benar guys, saking janggalnya kasus kematian ini, banyak sekali spekulasi yang bertebaran di masyarakat terkait penyebab kematian satu keluarga ini. Bahkan disebut-sebut bahwa keluarga ini menganut aliran tertentu atau sekte tertentu. Salah satu sekte yang disebut sebagai apokaliptik. Diketahui bahwa di TKP polisi juga menyita sejumlah buku yang berisi tentang keagamaan. Penemuan ini masih didalami oleh pihak penyidik guys. Bahkan baru-baru ini heboh di media sosial bahwa satu keluarga ini menganut aliran yang namanya Santahara. Santahara sendiri merupakan aliran atau ajaran atau kepercayaan yang dianggap tua di kalangan masyarakat India yang sudah berusia kurang lebih 300 tahun. Dalam ajaran ini, pengikutnya akan diajarkan ritual yang diberi nama fasting to death atau bersumpah untuk berhenti makan dan minum atau berpuasa hingga meninggal dunia. Dilansir dari Legal Service India, ajaran Santahara mengacu pada praktik mengurangi asupan makanan dan minuman guna mencapai atau mengakhiri hidup untuk mencapai moksha atau kebebasan. Nah, pengikutnya meyakini bahwa ini adalah cara kematian yang paling damai, tenang, dan diinginkan oleh mereka. Apabila seseorang itu ingin menghilangkan karma buruk yang telah dia lakukan di sepanjang hidupnya, dan tentunya sudah diizinkan oleh pihak keluarganya, maka ia akan mencapai moksha yang disebut juga dengan kebebasan. Dalam kasus ini juga polisi menemukan bahwa Reni Margareta, ibu dari anggota keluarga ini, ditemukan sudah tewas pada tanggal 13 Mei tahun 2022 silam yang diungkapkan oleh salah satu petugas koperasi simpan pinjam yang pada saat itu sempat dikontak oleh Bapak Budianto untuk menggadaikan sertifikat rumah mereka. Berdasarkan keterangannya, petugas koperasi simpan pinjam ini sempat mengunjungi keluarga ini pada tanggal 13 Mei tahun 2022 silam. Dan dia menemukan bahwa Ibu Margareta ini pada saat itu sudah meninggal atau dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dan pada saat itu petugas koperasi itu juga melihat tingkah aneh dari Dian, anak dari Ibu Reni Margareta, yang menganggap ibunya masih hidup. Bahkan dia masih sempat menyisir rambut ibunya, bahkan memberi ibunya susu. Sumpah guys, ini seram banget. Hal inilah yang menguat bahwa keluarga ini menganut sekte tertentu atau aliran-aliran tertentu. Dan apa yang dilakukan oleh Dian tadi merupakan ritual dalam ajaran dari sekte tertentu. Sekte apokaliptik. Kejadian yang dialami oleh keluarga di Kalideres ini juga dicocok-cocokkan dengan sekte apokaliptik. Paham ini bahkan juga pernah menyebabkan kematian massal di Guyana, Amerika Serikat pada tahun 1978. Which is itu sudah terjadi beberapa tahun silam. Atau kalau di Indonesia terjadi pada beberapa orang yang sempat viral beberapa waktu lalu yang melakukan sesajen massal di pinggir laut hingga terseret ombak, bahkan ada yang meninggal dunia. Karena dalam paham ini menganut bahwa kematian merupakan tujuan akhir. Melihat dari kata apokaliptik dari bahasa Indonesia yang berarti adalah tentang kiamat. Melihat dari kata apokaliptik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat, which is dimana itu adalah hari kematian. Paham apokaliptik pertama kali menggegerkan dunia pada tanggal 17 November tahun 1978 di Amerika Serikat. Ketika itu sekitar 900 pengikut ditemukan mati massal di sebuah hutan terpencil di Guyana. Pemimpin sekte tersebut bernama Jim Jones
menanamkan kepercayaan kepada pengikutnya sejak tahun 1960-an, sebelum akhirnya menghasut mereka untuk bunuh diri secara massal. Dalam ajaran yang diberi nama People Temple ini, menggabungkan unsur kekristenan, komunisme, dan gaya hidup. Mereka bahkan mempunyai markas yang sering berpindah-pindah. Bahkan mereka menyulap sebuah hutan di Guyana untuk menjadi agrikultur, bahkan sampai dijadikan markas tempat mereka tinggal. Si Jim Jones ini akhirnya berhasil mendapatkan hati dari para pengikutnya. Mereka bersedia melakukan apapun yang Jim Jones mau, seperti mengkonsumsi narkoba, menjadi budak seks, bahkan mereka mau kerja tanpa batas waktu. Berita tentang sekte ini akhirnya sampai kepada kepolisian di Amerika Serikat pada waktu itu, dan mereka sedang mencari sekelompok penganut sekte ini dan berencana akan menangkap. Si Jim Jones mengetahui dirinya dan pengikutnya sedang diburu, akhirnya beramai-ramai mengajak pengikutnya untuk melakukan bunuh diri secara massal, dikarenakan mereka meyakini bahwa kematian merupakan tujuan akhir mereka. Nah guys, itulah tadi beberapa teori konspirasi atau spekulasi-spekulasi liar yang saat ini tengah bertebaran di masyarakat terkait kasus kematian satu keluarga di Kalideres yang dianggap sangatlah janggal ini. Dan menurut kalian apa motif atau penyebab dari kematian satu keluarga di Kalideres ini? Adakah yang sesuai dengan konspirasi yang telah kita sebutkan di atas? Atau apakah kalian mempunyai pendapat sendiri tentang kasus kematian dari satu keluarga di Kalideres ini? Silahkan kalian tulis pada kolom komentar di bawah. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau bahkan saran, silahkan kalian tulis pada kolom komentar di bawah. Kira-kira pada next videonya kita akan membahas apa lagi? Dan jangan lupa juga tulis pada kolom komentar. Sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa subscribe channel Narator Indonesia.